Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Masufa kelas 2 EHKI ingin mempresentasikan tugas usul fikih mengenai istisab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga materi. Yang pertama, yaitu pengertian istisab. Yang kedua, macam-macam istisab. Dan yang terakhir adalah keujian istisab. Pembahasan yang pertama adalah pengertian istisab. Secara bahasa istisab berarti menemani, menyertai, kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Sedangkan menurut istilah yang lain, al-hukmu ala syai'in bimakana sabitan lahu au manfiyan an wuli adami qiyam dalil ala khilafihi. Maksudnya, hukum sesuatu berdasarkan hukumnya sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit tetap atau nafi tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Jadi, ada atau tidaknya hukum berdasarkan apa yang sudah ada di masa lalu atau tidak ada di masa lalu sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam istisab. Istisab terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah istisab hukum al-ibah al-asiliyah, tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Dan yang kedua yaitu adalah istisab madalla asyar au al-akal ala wujudi. Istisab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui keberadaannya. Yang ketiga, istisab al-umum ila an yarid at-taksis. Menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Yang keempat, istisab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, namun keberadaannya diperselisihkan. Macam-macam istisab yang pertama, istisab hukum al-ibaha al-asiliyah. Tetap berlakunya hukum mubah yang dasar, yaitu seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat, selama tidak ada dalil syarak yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang di atas bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini halal untuk kita manfaatkan. Semuanya pada awalnya mubah sampai ada dalil yang menunjukkan adanya larangan menggunakan suatu barang yang ada di bumi ini. Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang sudah Allah halalkan kepada kalian. Jadi, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka semua makanan itu sebenarnya halal. Yang kedua, istishab adalah asyar aw al-akal ala wujudi. Istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui kebenarannya. Misalnya, hak pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya sebab lain yang menyebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misalnya dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istihad tentang berlakunya hukum secara sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syarak maupun logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga, istishab al-umum ila an yarid at-taksis. Menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istilah bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fiqh. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fiqh. Misal, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi wajib bagi umat Islam, sama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fiqh termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fiqh lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah biasa. Yang keempat, umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarak.
sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Misal ada orang yang berada di wilayah terpencil, tidak ada dakwah yang menyerukan agama Islam di sana, maka orang itu tidak dihukumi atau dikenai hukum syara karena perintah atau larangan belum sampai pada dia. Yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika ada orang tidak mendapatkan air untuk minum, maka ulama sepakat ijma bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Yang pertama menggunakan istishab ijma, yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung sah karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat yang kedua, istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Pembahasan selanjutnya adalah kehujanan istishab. Berdasarkan kebanyakan ahli al-kalam tidak dianggap sebagai hujah karena tidak adanya dalil itu tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Yang kedua, berdasarkan kebanyakan ulama Hanafi mutakhir, hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Misalnya ada seorang yang mendapatkan hak, maka menetapkan hak itu tidak boleh dengan istishab. Tetapi kalau menolak suatu hak, maka boleh menggunakan istishab. Yang ketiga adalah kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hujah untuk menafikan hilang dan mensabikan tetap. Sekian pembahasan mengenai istishab dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.